Kalau lo kayak gua, orang yang lahir di tahun 90-an, lo pasti udah familiar lah dengan yang namanya bakso tikus. Atau mungkin juga dengan isu bakpao dengan daging anjing. Well, sedikit cerita ya, jadi waktu tahun 90-an, isu mengenai bakso tikus atau bakpao anjing itu sempat populer karena ada beberapa oknum yang kedapatan menjual makanan tersebut. Gara-gara isu ini, kalau anak 90-an makan bakso, mereka kayak suka ngejokes kayak, baksonya enak banget nih, apa jangan-jangan ini bakso tikus ya? Nah, kisah nyata mengerikan kali ini, gue akan bercerita tentang seorang ibu-ibu yang berjual di kantin yang terletak di pangkalan militer. Salah satu makanan yang menjadi best sellernya dari dagangannya adalah roti isi. Roti isinya ini rasanya tuh enak banget, bahkan setiap hari selalu aja laku terjual. Yang pembelinya nggak tahu adalah roti isinya ini ternyata berisi daging manusia. Nah, sebelum kita masuk ke detail ceritanya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 8 September tahun 2017, ada seorang bapak-bapak yang bekerja sebagai mandor konstruksi di sebuah daerah yang bernama Krasnodar di negara Rusia. Bapak-bapak ini dikenal dengan nama Roman. Pada saat sedang bekerja di gedung yang sedang dia bangun, Roman nggak sengaja tuh menemukan handphone yang tergeletak. Pas itu dia berpikiran, wah, ini handphone siapa nih yang terjatuh? Dia coba cek sekelilingnya dan kebetulan di spotnya ini itu lagi sepi. Dia coba ambil nih handphonenya dan dia coba pencet-pencet karena siapa tahu nama atau foto si pemiliknya itu muncul tuh di wallpaper handphone. Pas dia coba cek, ternyata baterai dari handphone ini udah habis. Makanya pas dipencet tuh nggak ada reaksi apapun di handphonenya. Roman pun akhirnya membawa handphone temuannya ini ke manajemen, ke base campnya. Di sana dia membuat pengumuman kepada rekan kerjanya kayak, halo, ada yang merasa kehilangan handphone kah? Ini gue nemu handphone terjatuh nih di lokasi konstruksi. Pas itu nggak ada satupun rekan kerjanya Roman yang mengakui temuan handphone ini. Ya udah deh, Roman disimpan dulu tuh handphonenya karena siapa tahu mungkin besok-besok ketemu nih siapa pemilik dari handphone ini. Tapi setelah 3 hari berlalu masih belum juga ada nih yang mau mengakui handphone ini. Pas ini Roman kepo dong dan akhirnya ngecas handphonenya ini sebentar sampai handphonenya kembali menyala. Surprise, ternyata handphonenya tuh nggak dikunci. Jadi sekedar dipencet-pencet dikit, handphonenya tuh kebuka. Roman yang kepo mulai membuka isi galeri dari handphone ini. Harapannya dia adalah dia bisa tuh menemukan penampakan wajah dari si pemilik handphone. Pas dia buka galeri, oke, ketahuan nih siapa pemilik handphonenya karena di dalamnya itu ada banyak banget fotonya Dimitri. Dimitri ini dikabarkan adalah salah satu orang yang bekerja di konstruksi, tapi beda divisi. Dimitri juga dikenal sebagai buruh konstruksi yang orangnya sebenarnya pendiam atau introvert, tapi terkenal baik karena dia sering bawain makanan gratis buatan istrinya untuk dimakan bareng. Jadinya Roman kenal dengan Dimitri tapi tidak begitu dekat. Kebetulan beberapa hari terakhir Dimitri lagi libur kerja. Makanya pas Roman mengadakan sayembara handphone ini, Dimitri tidak hadir untuk mengakuinya. Roman yang masih kepo ini scroll terus tuh ya galerinya Dimitri. Awalnya isi galerinya ini biasa aja kayak selfie, foto-foto sama istrinya Dimitri, foto kerjaan dan lain sebagainya. Tapi semakin di scroll, Roman itu semakin penasaran karena pada satu momen tuh ya ada satu foto yang begitu aneh yang ngebuat Roman semakin kepo. Roman terus-terusan scroll galerinya Dimitri dan semakin di scroll, Roman semakin yakin ini tuh ngaco banget. Saking ngaconya, Roman ini kayak menutup mulut, keringet dingin, gregetan, mual, merinding. Pokoknya tubuhnya dan moodnya itu bener-bener kacau banget. Karena nggak tahan ya, Roman akhirnya menyimpan handphonenya itu di
laci kerjanya, menguncinya, dan mengusap keringat dinginnya. Roman ini benar-benar merasakan kesakitan, bahkan dia kayak mau muntah gitu, hanya karena mengintip galeri fotonya Dimitri. Besok harinya, Dimitri mendatangi Roman. Pas ini ya, Dimitri mendengar kabar dari rekan kerjanya bahwa Roman kemarin nemuin HP yang hilang tuh. Kebetulan Dimitri juga kehilangan HP-nya sejak beberapa hari yang lalu. Dimitri pun mendatangi Roman untuk meminta kembali HP-nya. Pas Dimitri meminta HP-nya, Roman ini kayak menatap Dimitri seperti kayak sedang melihat hantu. Roman yang hari itu baru masuk kerja ya, langsung tiba-tiba keringet dingin, gusar, takut, ngeri, pokoknya segala macam perasaan yang gak enak itu menjadi satu. Dimitri yang gak tahu apa-apa ini senyum aja, kayak bengong nungguin Roman untuk menyerahkan HP-nya kembali. Walaupun begitu, Roman bukannya mengembalikan HP-nya Dimitri, dia malah berbohong. Roman tahu persis kalau HP-nya Dimitri itu masih tersimpan di laci meja kerjanya. Pas ini Roman yang masih berkecamuk dengan perasaannya yang gak enak itu menjawab, Oh iya HP lo, iya, HP lo ada di rumah gua. Nanti habis shift kerja ini, gua anterin ke rumah lo. Dimitri yang gak tahu apa-apa ini rada bingung, kayak kenapa Roman bertingkah aneh ya. Dimitri yang bodoh amat lalu menjawab, Oke, gue tunggu ya. Malam pun tiba. Ketika kerjaan telah usai, Dimitri beserta dengan istrinya yang bernama Natalia ini lagi santai-santai aja di apartemen, lagi melakukan aktivitasnya. Gak lama kemudian, pintu apartemen mereka itu ada yang ngetok tuh. Dimitri bilang ke istrinya, itu pasti Roman. Dia mau mengembalikan handphoneku. Dimitri bangun dan pas dia membuka pintu kamar apartemennya, ternyata yang dia hadapi bukanlah Roman, melainkan banyak polisi bersenjata lengkap langsung menodongkan senapannya ke Dimitri. Sebelum gue melanjutkan apa yang terjadi dengan Dimitri, Natalia, dan juga polisi bersenjata lengkap, gue bakalan menceritakan dulu nih siapa sebenarnya Dimitri dan juga Natalia. Dimitri atau nama lengkapnya adalah Dimitri Bakšiv, diketahui lahir pada tahun 1982 di negara Rusia. Sejak kecil dia sudah dititipkan di panti asuhan karena ibunya tidak mampu membesarkan Dimitri. Diketahui ibunya ini tidak mampu karena ibunya merupakan pecandu narkoboy. Nah, hidupnya Dimitri bisa dibilang naik turun banget nih. Gak lama setelah dititipkan di panti asuhan, dia mendapatkan orang tua asuh yang baik. Mereka benar-benar membesarkan Dimitri penuh dengan kasih sayang sampai usianya Dimitri mencapai 15 tahun. Pada saat Dimitri baru beranjak remaja, kebahagiaan akan keluarga yang harmonis ini menjadi sirna karena ibu asuhnya itu meninggal dunia karena kanker. Selain itu juga ayah asuhnya yang biasanya itu baik karena istrinya meninggal ya, itu sekarang menjadi pemabuk, stres, dan sering melakukan KDRT kepada Dimitri. KDRT-nya ini terus memuncak sampai ayah asuhnya Dimitri itu membuang dia ke jalanan hanya dengan sepotong roti dan pakaian yang dia kenakan aja. Jadi Dimitri bener-bener dibuang, bener-bener dilepehin nih sama ayah asuhnya. Dimitri yang masih remaja ini bingung mau ngapain, secara dia nggak punya siapa-siapa, usianya belum dewasa, dan nggak punya uang. Ya udah deh, mau nggak mau Dimitri hidup menjadi gelandangan di jalanan. Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dia bakalan mencuri makanan di supermarket ataupun pasar. Tapi namanya juga tindakan kriminal ya, pasti ketangkap polisi dong. Pas ketangkap, Dimitri bakalan dimasukkan ke penjara anak, dibina, dan kalau udah habis masa tahanan dan binaannya, dia bakalan balik lagi tuh menjadi gelandangan di jalanan. Dimitri terus aja tuh menjadi gelandangan sampai ketika usianya cukup dewasa ya, dia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai buruh di sebuah konstruksi. Di tempat kerjanya ini dia nggak punya banyak teman karena diketahui ya Dimitri ini orangnya introvert dan juga pendiam. Tapi anehnya begitu kerjaan udah selesai, Dimitri bakalan melepaskan penat kerjanya dengan cara datang ke bar, minum minuman alkohol, mabok-mabokan, dan tiba-tiba aja menjadi orang yang ekstrovert yang ngobrol banyak dengan pengunjung bar lainnya. Bisa dibilang kehidupannya Dimitri itu kalau siang itu kayak kerja-kerja introvert, tapi kalau malam mabok-mabok ekstrovert. Nah, dari sesi mabok-mabok ini pada tahun 1999 dia bertemu dengan seorang wanita yang kemudian menjadi istrinya. Wanitanya ini bernama Natalia Bakšiva.
Pas itu ya, Natalia dikenal sebagai seorang perawat yang baru aja ditinggal meninggal oleh suaminya. Dikabarkan Natalia udah punya anak laki-laki, satu yang masih sekolah. Namun karena frustasi menjadi seorang janda dan juga single parent, dia sering banget tuh mabok-mabokan di bar yang kebetulan barnya samaan dengan Dimitri. Jadilah mereka ketemuan, speak iblis, dan dalam beberapa bulan selanjutnya mereka langsung jadian. Nah, dari sisi ekonomi ya, Natalia pada dasarnya udah stabil, udah punya pemasukan yang tetap, jumlahnya lumayan, biaya hidupnya juga kecil, dan juga punya tempat tinggal berupa apartemen. Pada saat mereka berpacaran, Natalia kayak mengajak Dimitri untuk tinggal bareng, untuk kumpul kebo. Dimitri yang diajak tinggal bareng ini mau aja dong ya. Secara dari ekonomi ya, Dimitri kan belum stabil, tempat tinggal aja dia belum punya. Lumayan nih, sekarang bisa tinggal gratisan bareng pacar. Ya udah deh, mereka pun akhirnya tinggal berdua. Tapi baru mulai hidup berdua aja, tantangan baru mulai muncul. Seperti yang gue bilang ya, Natalia kan janda anak satu nih ya. Nah, anaknya itu nggak seneng dengan keberadaan Dimitri yang tinggal bareng. Dikabarkan, gara-gara Dimitri tinggal bareng dengan Natalia, mereka berdua jadi lebih sering menghabiskan lebih banyak waktu untuk mabok-mabokan. Secara mereka kan emang ketemuan di bar pas lagi mabok. Dimitri bukannya jadi penyeimbang untuk kebiasaan maboknya Natalia, malah menjadi penyebab semakin parahnya maboknya Natalia. Ya udah deh, karena Natalia dilihat semakin parah ya, anaknya ini bete dan memutuskan untuk tinggal bareng dengan keluarga dari almarhum ayah kandungnya atau keluarga dari suaminya Natalia. Natalia ya bukannya sedih ditinggal pergi sama anaknya, malah seneng dong, malah semakin bebas. Mereka jadi lebih sering mabok, jadi lebih bahagia, walaupun bahagianya ini negatif ya. Mereka terus tinggal bareng tuh ya selama kurang lebih 5 tahun dan pada akhirnya mereka pun resmi menikah. Pada saat awal pernikahan mereka, Natalia dipindah tugaskan untuk bekerja di Pangkalan Militer Angkatan Udara. Di sana, Natalia melanjutkan pekerjaannya sebagai perawat di rumah sakit kawasan militer. Sedangkan Dimitri ini masih sama aja, dia bakalan jadi freelancer ya, kerjain hal-hal random yang berada di sekitaran komplek pangkalan militer. Hidup mereka di sini sejauh ini ya mungkin bisa dibilang aman lancar jaya lah. Sampai kebiasaan mabok-mabokan pasangan Dimitri dan Natalia akhirnya mulai menggigit balik mereka. Jadi setelah beberapa tahun bekerja sebagai perawat di rumah sakit militer, Natalia tiba-tiba aja dipecat. Usut diusut, ternyata Natalia ini sering banget bekerja masih dalam pengaruh alkohol. Bisa dibilang dia pas lagi jadi perawat tuh ya, dia kayak setengah sadar dan setengah mabok. Hal itu sangat membahayakan pasien ya, karena masa iya perawat di rumah sakit kerjanya masih dalam pengaruh alkohol, kan nggak boleh dan nggak etis tuh. Natalia udah beberapa kali kena teguran, tapi tetap aja dia kan emang pada dasarnya adalah pemabok dan kecanduan alkohol. Susah tuh lepas dari hangatnya minuman beralkohol. Di satu sisi Natalia sadar dengan hal ini, maka dari itu di masa-masa terakhir dia bekerja sebagai perawat nih ya, dia menyambi gitu di kantin dengan berjualan roti isi. Waktu itu dia menjual roti isi, roti pie, dan berbagai macam roti-rotian yang dia jual kepada tentara, perawat, staf, pasien, dokter, pokoknya semua orang di komplek militer ini. Beruntungnya roti-rotian ini itu digemari sama banyak orang. Banyak orang yang membeli roti isinya Natalia itu pada terkagum-kagum karena rasanya itu enak banget. Bahkan orang-orang jadi kepo gitu, kayak wah ini roti enak banget ya, ini dagingnya daging apa ya, kok bisa enak, empuk, juicy dan gurih banget. Tekstur dagingnya itu kayak daging yang bener-bener wah ini aneh tapi enak banget nih, takjub banget nih. Tangganya Natalia juga terpukau tuh dengan skill memasaknya Natalia, karena hampir tiap hari ada aja bau-bau masakan wangi daging gitu yang keluar dari sela-sela pintu apartemennya Natalia. Natalia yang dikepoin sama banyak orang jawab dengan senang hatinya ya, kayak waktu itu dia bilang kayak ini cuman daging biasa aja kok, kebetulan saya tahu cara mengolah daging yang tepat supaya jadi enak itu gimana. Natalia kayak nggak mau tuh membagikan resep rahasia daging dari roti isinya. Nah, dagangan roti isinya Natalia ini laku terus tuh perharinya. Saking lakunya, ketika Natalia dipecat sebagai perawat, dia nggak begitu khawatir atau mengambil hati karena pemasukan dari menjual roti di kantin ini itu tuh cukup banyak. Yang mereka semua nggak tahu adalah ternyata resep rahasia dari roti isinya Natalia adalah daging manusia.
Pada tanggal 11 September tahun 2017, balik lagi ke momen di mana Dimitri berhadapan dengan banyak polisi bersenjata lengkap di depan pintu apartemennya. Dia dan Natalia ini bingung, kayak kenapa tiba-tiba yang datang polisi? Bukannya yang datang itu seharusnya Roman ya? Dia kan yang ingin mengembalikan handphonenya. Pas ini polisi nanya, apakah benar handphone ini tuh milik Anda? Dimitri menjawab, yes, itu handphoneku. Polisi pun akhirnya menyimpan kembali handphonenya Dimitri. Dimitri makin bingung, kok HP gue malah diambil? Bukannya mesti dikembaliin ya? Beberapa saat kemudian, polisi lalu mengeluarkan secarik surat ya yang berisi izin penggeledahan apartemennya Dimitri dan Natalia. Pas mau digeledah, Dimitri kayak agak sangsi, kayak rada nggak mau. Dimitri beralasan kalau apartemennya sekarang ini lagi berantakan. Polisi juga notice bahwa pas tadi Dimitri membuka pintu apartemennya ya, kayak ada bau-bau amis, sangit, bau-bau daging, tapi juga ada sedikit kecium bau-bau rempah-rempah gitulah. Kayak bau dapur yang lagi masak opor, kare, atau sup daging gitu. Walaupun Dimitri beralasan keberatan untuk digeledah, polisi mau nggak mau agak memaksa masuk tuh ke apartemennya Dimitri. Dan begitu polisi masuk, terjawab sudah deh misteri dari bau-bau sangit yang mereka cium di awal pertemuan. Pada saat polisi masuk, apartemennya mereka emang berantakan banget dan banyak banget sampah. Tapi kalau diperhatikan secara detail, di meja makan mereka terdapat sebuah hidangan berupa kepala manusia yang dijadikan semacam tumpengan. Jadi di meja itu kayak ada semacam nampan besar yang di atasnya itu ada kepala manusia yang dihias dengan jeruk, parsley, lalapan, dan juga berbagai macam hidangan lainnya. Dimitri dan Natalia literally ngebuat tumpengan dari kepala manusia. Pas polisi ngecek dapur mereka, ada banyak tuh daging, cincang, dan beberapa organ tubuh manusia. Ada semacam sisa-sisa kulit, jari kuku, bahkan juga kulit kepala manusia bergeletakan tuh di meja dapur dan juga wastafel. Namanya juga dapur, pasti ada kompor dong. Kebetulan kompornya itu lagi menyala dan di atas tungku kompor itu ada semacam panci yang kayak lagi merebus sesuatu. Kebetulan pancinya itu tertutup tuh ya, ditutup sama ya pakai penutup panci lah ya yang transparan tapi yang terbuat dari kaca. Tidak perlu dibuka, hanya perlu mengintip aja. Polisi langsung paham bahwa isi dari panci yang sedang merebus ini adalah kepala manusia. Polisi pun langsung melanjutkan penggeledahan dengan membuka kulkasnya Dimitri dan Natalia. Begitu kulkasnya terbuka, ternyata isi dari kulkasnya ini adalah kepala manusia. Banyak banget daging cincang yang besar dugaan terbuat dari daging manusia. Terus juga kulit kepala manusia, rambut orang, puluhan potongan jari tangan dalam plastik kresek, dan juga organ tubuh manusia seperti hati, usus, jantung, ginjal yang diawetkan di dalam toples kaca. Dimitri dan Natalia langsung segera ditangkap dan ditahan tanpa perlawanan sedikit pun. Pas itu ya, polisi yakin bahwa mereka berdua setidaknya telah membunuh 3 orang. Secara mereka menemukan 3 kepala manusia nih di dalam apartemennya Dimitri dan Natalia. Walaupun begitu, polisi nggak yakin kalau korbannya cuma 3. Polisi punya keyakinan bahwa mereka berdua adalah pekerja yang profesional yang sudah membunuh dan memasak banyak orang. Yang polisi nggak duga adalah ternyata lubang yang udah digali oleh pasangan yang sempurna ini itu begitu dalam, gelap, dan suram. Setelah Dimitri dan Natalia ditangkap, polisi langsung mengadakan investigasi besar-besaran dong. Polisi menduga bahwa Dimitri dan Natalia korbannya itu nggak cuma 3 orang, melainkan banyak banget. Dugaan ini diperkuat juga dari kesaksiannya Ramon, orang yang di awal video tadi yang menemukan handphonenya Dimitri. Jadi pada saat Ramon lagi membuka galeri handphonenya Dimitri, yang dia temukan adalah ada satu foto gitu di mana Dimitri itu lagi berpose dengan banyak mayat. Salah satu foto yang ngebuat Ramon merinding adalah ada suatu foto di mana Dimitri itu kayak lagi berpose iseng gitu dengan memasukkan tangan atau jari orang ke dalam mulut dan hidungnya. Ramon scroll lagi dan semakin dia scroll galerinya Dimitri, semakin Ramon yakin kalau Dimitri ini orangnya nggak beres.
Lalu foto yang paling membuat Ramon menjadi muntah, jijik, dan badannya itu sakit adalah ada satu foto Dimitri dan juga Natalia lagi memasak daging di dapur. Di sekitaran dapurnya, Ramon bisa melihat ada kepala orang, tangan orang, dan juga organ tubuh seseorang. Ramon menjadi sangat-sangat mual dan mendadak sakit sebadan badan karena dia ingat betul, Dimitri ini dikenal sebagai pekerja yang sering banget membawa dagangan atau makanan gratis untuk dibagikan ke buruh konstruksi lainnya. Ramon pun juga pernah tuh memakan makanan pemberian Dimitri. Yang Ramon gak ketahui adalah ternyata makanan yang dijual dan yang dikasih oleh Dimitri di konstruksi ini ternyata terbuat dari daging manusia. Pas ini ya Ramon rada galau gitu karena apakah fotonya Dimitri ini hanya sekedar cosplay aja? Apakah ini adalah semacam fetish yang begitu aneh? Atau ini adalah foto Dimitri dan Natalia yang benar-benar memasak manusia? Pas hari dimana Dimitri meminta kembali handphonenya, Ramon memutuskan untuk berbohong dan menahan handphonenya Dimitri. Begitu Dimitri udah pergi, Ramon memutuskan untuk melaporkan polisi karena menurutnya polisi wajib memeriksa keanehan ini. Lalu pada saat tahap interogasi ya, surprise, Dimitri dan Natalia kayak dengan santainya mengakui perbuatan mereka. Di awal interogasi, mereka berdua kayak bersaksi bahwa apa yang mereka lakukan menurut mereka ya itu adalah hal normal. Mereka kayak melihat manusia itu seperti sapi, rusa, atau hewan liar gitu yang kalau ada momen yang tepat itu boleh kok untuk diburu dan dikonsumsi. Dari hasil interogasi juga, polisi menemukan korbannya Dimitri dan Natalia itu udah mencapai sekitaran 30 orang dan seluruh aksi ini dimulai sejak tahun 1999. Bisa dibilang mereka berdua telah melakukan aksi kejam ini sejak 18 tahun yang lalu sebelum akhirnya mereka ditangkap. Diketahui ya, modus operandinya Dimitri dan Natalia adalah dengan cara menggunakan aplikasi kencan online. Jadi Dimitri dan Natalia itu kayak ganti-gantian gitu tuh mengumpan pria atau wanita di aplikasi online. Kalau Dimitri yang ngumpan berarti targetnya waktu itu adalah wanita. Sedangkan kalau Natalia yang ngumpan berarti targetnya waktu itu adalah pria. Nantinya yang kena umpan mereka itu bakalan diajak pacaran di apartemennya mereka. Biasanya pas saat sedang lengah, si korban itu bakalan dibius oleh Natalia. Ingat ya, Natalia ini adalah seorang perawat. Kemungkinan besar Natalia itu mencuri obat-obat bius gitu dari rumah sakit tempat dia bekerja. Selanjutnya, korban yang udah tidak sadarkan diri, ini mereka bunuh, potong-potong, dipisahkan organ, tulang, dan juga dagingnya, lalu dimasak. Hasil masakannya itu beragam, mulai dari sup, kare, pie, yang populer adalah roti isi. Masakannya ini beberapa ada yang mereka santap sendiri, ada yang mereka kasih ke tetangga atau rekan kerja, atau bahkan ada yang mereka jual di kantin. Setelah kasus ini terungkap, komunitas warga, terutama orang yang pernah mencicipi roti isi daging manusia ala Dimitri dan Natalia, ini mengajukan petisi kesehatan ke pemerintah. Mengingat mengkonsumsi daging manusia ternyata memiliki dampak yang sangat berbahaya. Diketahui ya, salah satu dampak dari mengkonsumsi daging manusia adalah terkena sebuah penyakit yang bernama Kuru. Kuru adalah sebuah penyakit langka yang pertama kali ditemukan di Papua Nugini tahun 1920. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh manusia yang mengonsumsi daging manusia. Jadi pada tahun 1920-an, masyarakat di daerah Fore yang ada di Papua Nugini itu suka banget memakan otak orang yang sudah meninggal sebagai ritual dari pemakamannya. Awalnya mereka masih biasa aja, tapi dikarenakan penyakit Kuru ini memiliki masa inkubasi yang lama, yaitu 50 tahun, baru deh sekitaran tahun 1970-an penyakit ini mulai dilaporkan dan juga diteliti. Orang-orang yang terkena penyakit Kuru itu mirip dengan orang-orang yang terkena penyakit sapi gila. Biasanya gejala Kuru itu meliputi sakit di lengan, kaki, masalah koordinasi, kesulitan berjalan, sakit kepala, sulit menelan, tremor, otot tersentak, dan ujung-ujungnya kematian. Setelah Dimitri dan Natalia ditangkap, pada bulan Februari tahun 2019, mereka berdua akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan. Waktu itu, pengadilan menjatuhi Natalia hukuman 10 tahun kerja paksa non-stop dan juga 1,5 tahun penjara. Lalu di bulan Juni tahun 2019, Dimitri dijatuhi hukuman 12 tahun dan 2 bulan di penjara dengan keamanan yang maksimum. Mereka berdua juga diberi pengawasan dan perawatan wajib oleh psikiater dan psikolog terdekat. Namun pada tanggal 16 Februari
Februari tahun 2020 kemarin, Dimitri dikabarkan meninggal dunia karena diabetes, sedangkan Natalia masih mendekam di penjara kerja paksa. Atau mungkin dia sekarang kerja di kantin sekolahan loh. Who knows?